Carlo Ancelotti telah memberikan prediksinya mengenai klasemen akhir musim Serie A 2023/24, dan membagikan pemikirannya mengenai sejumlah tim teratas di divisi tersebut dalam wawancara baru-baru ini dengan Radio Serie A. Scudetto, saya tidak tahu, mungkin siapa pemenangnya itulah jawaban termudah. Tetapi ada fokus khusus pada 4 tim, Napoli, AC Milan, Inter dan Juventus. Tanpa kompetisi Eropa, Juventus bisa menjadi sangat berbahaya. AS Roma, Lazio, Atalanta, dan Fiorentina berlomba mendapatkan tempat kelima di klasemen. Roma telah merekrut pemain-pemain papan atas, namun bersaing di Eropa itu sulit. Dibutuhkan proyek jangka panjang karena mereka tidak mampu bersaing secara ekonomi dengan klub-klub besar saat ini. Tak lama setelah itu, Ancelotti menyampaikan beberapa komentar tentang mendiang Berlusconi, yang pernah bekerja sama erat dengannya selama 2 periode bersama Rossoneri. Mantan Presiden Inter yang legendaris, Massimo Moratti, yakin Marco Arnautovic adalah rekrutan hebat, dan senang jika tuntutan Juventus atas Calciopoli ditolak. Berbicara kepada Tutto Cagliari, mantan Presiden Nerazzurri ini mengomentari beberapa topik terkini mengenai mantan klubnya. Menurut saya, Arnautovic adalah rekrutan yang fantastis. Saya juga sangat senang karena Marco menjadi bagian dari grup Rebel. Dan bahkan saat itu dia adalah pemain dengan banyak kualitas dan kemampuan teknis. Dia terus membuktikan dirinya di Inggris dan sekarang, setelah kembali ke Inter, dia bisa memberikan banyak hal kepada tim. Mungkin diperlukan satu pemain lagi untuk melengkapkan lini serang musim ini. Ketika kami mempertimbangkan Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Bagaimanapun, Inter harus menjaga kiprahnya tetap berkibar di ketiga kompetisi. Moratti kemudian bereaksi terhadap fakta bahwa pengadilan federal menolak banding terakhir Juventus untuk mencabut gelar Serie A 2005/2006 dari Inter. Sekarang cerita ini menjadi sedikit membosankan, jadi saya harap ini benar-benar bab terakhir, tidak ada tuntutan lainnya. Kami tentunya sangat bangga dengan pengukuhan Scudetto 2005/2006 yang kesekian kalinya ini. Jika semuanya selesai sesuai yang diharapkan manajemen Inter, maka Benjamin Pavard akan menjalani tes medis paling cepat pada Jumat ini, mungkin akan bersamaan dengan Alexis Sanchez yang juga telah tiba sebagai pengganti Joaquin Correa. Inter sangat mengharapkan lampu hijau dari Bayern Munchen segera tiba, karena mengingat pertandingan berikutnya melawan Cagliari yang akan dihelat di Sardegna Stadion dengan status Francisco Acerbi dan Matteo Darmian masih diragukan untuk tampil. Jika semuanya terrealisasi maka Pavard sudah bisa langsung melakukan debutnya saat laga tandang pertama Inter musim ini melawan Cagliari. Alexis Sanchez telah tiba di Milano untuk menyelesaikan kepindahannya ke Inter Milan. Hal ini menurut Tutto Mercatoweb, bahwa Sanchez mendarat di Milano pada hari Kamis malam. Tutto Mercatoweb tersebut memposting video yang menunjukkan kedatangan sang pemain. Pemain berusia 34 tahun ini sebelumnya pernah bertugas selama 3 tahun di Inter, antara tahun 2019 dan 2022 sebelum pergi dengan status bebas transfer ke Olympique Marseille. Musim lalu, ia menjalani musim yang sukses di Marseille. Namun ia memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan klub Liga Prancis tersebut di musim panas ini. Marseille kini segera mengontrak Joaquin Correa yang terbuang dari Inter dengan kesepakatan pinjaman. Operasi ini akan memberi ruang di skuad Simone Inzaghi dan juga pada tagihan gaji, memungkinkan klub untuk berani kembali dengan Sanchez. Setelah tiba di Milano, Sanchez kemudian akan menjalani tes medisnya pada Jumat pagi, tanggal 25 Agustus tahun 2023 sebelum menandatangani kontrak dengan Inter.
Penyerang tersebut telah menolak semua tawaran dari klub lain demi bisa kembali ke Appiano Gentile. Dia siap melanjutkan petualangannya bersama Nerazzurri musim ini untuk membantu mewujudkan ambisi klub meraih bintang kedua. Inter Milan dikabarkan telah mempersiapkan plan B alias rencana cadangan, jika gagal merekrut bek Bayern Munchen, Benjamin Pavard di bursa transfer musim panas 2023 ini. Kabar ini dihembuskan oleh jurnalis DAZN, Orazio Accomando via FC Internews, bahwa Nerazzurri siap mendatangkan Per Source dari Torino sebagai alternatif jika Pavard batal bergabung. Dalam sepekan terakhir ini, Inter gigih mengejar Benjamin Pavard untuk memperkuat lini pertahanan. Meski ada kemajuan besar dalam hal negosiasi dengan pihak Bayer dan sang pemain, namun hingga saat ini transfer pemain ke Inter belum mendapat persetujuan akhir dari raksasa Bundesliga tersebut. Seperti yang diberitakan, pelatih Bayer, Thomas Tuchel masih berusaha meyakinkan pemain asal Prancis itu untuk bertahan di skuadnya. Situasi ini membuat Nerazzurri waspada. Dengan demikian, meski Pavard merupakan target transfer utama, Inter tetap mengincar back line sebagai opsi cadangan. BN Yamata telah menetapkan Per Source sebagai plan B. Mereka akan berusaha merekrut pemain Belanda itu jika Pavard batal bergabung. Inter juga telah memberikan batas waktu kepada Bayern Munchen untuk melepas Benjamin Pavard hingga Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Jika Bayer tidak menyerahkan sang pemain hingga batas waktu tersebut, maka BN Yamata akan beralih mengejar Per Source. Per Source bergabung dengan Torino pada musim panas lalu setelah mengasah kemampuannya di Ajax. Dia mendapat pujian atas penampilan impresifnya di musim perdananya di Serie A. Accomando mengklaim bahwa operasi transfer Per Source akan menelan biaya sebesar 27 juta euro plus bonus 3 juta euro.